Halo para netizen semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya, Duta Spoiler Dunia yang membutuhkan adsense daripada kalian semua. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 berjudul Taken 3, dibintangi oleh Liam Neeson. Dan ini adalah sequel terakhir dari film Taken. Di dalam film, kita akan berfokus kepada sosok seorang ayah yang kita tahu namanya adalah Brian. Tanpa berlama-lama, langsung saja, check in. Terlihat seorang pria yang dibawa paksa oleh sekelompok manusia ke suatu tempat. Sesampainya di tujuan, pria atau ketua dari kelompok tersebut menyinggung soal utang bos si pria yang dibawa paksa tadi. Namun, karena mereka tidak mendapatkan yang diinginkan, para kelompok ini pun membunuh pria tersebut. Your boss owes me money. Seperti biasa di kota yang indah dan padat, kita lihat Brian yang sedang membeli sebuah boneka dan akan diberikan kepada Kim. Karena Brian yang sudah tidak sabar langsung berangkat menuju rumah Kim. Pada saat Brian memberikan boneka tersebut kepada Kim sebagai hadiah, terlihat Kim agak kecewa karena ternyata hari ulang tahunnya belum sampai harinya. Not even for 3 days. You're always saying I'm so... Beberapa saat kemudian, Brian pun pulang dan di dalam mobil dia menelpon Lenore sang mantan dan mengundangnya makan bersama. Just going home. Make a little dinner. Like to join us? Us? Me and the panda. Pada malam harinya, Lenny datang ke rumah Brian atas undangannya. Singkat cerita, pada saat Lenny ingin pulang, Brian sempat memberi kunci apartemennya kepada Lenore. You need to go someplace. Use it. Di pagi harinya terlihat Brian and the friends sedang bersenang-senang di lapangan golf. Malam harinya kita lihat Stuart dengan updatean terbaru mendatangi rumah Brian untuk memberitahu agar menjauhi Lenny. You're a good guy, Brian. I like you. You never say what I have to say to your face. I still want you to stop seeing my wife. Di pagi hari setelah selesai olahraga, Brian mendapat pesan dari Lenny untuk menemuinya di suatu tempat karena penting. Need to see you. Urgent. Sebelum Brian pergi menemui Lenny, kita lihat dia sedang membeli roti dan setelah selesai dia langsung pergi ke tempat tujuan. Be careful, they're really hot. Thanks. Brian yang sudah sampai di tujuan sangat terkejut melihat Lenny yang sudah tidak bernyawa di atas tempat tidur. Jesus God, Lenny. Wake up. Brian yang masih bingung dan beberapa kali mencoba membangunkan Lenny. Namun tiba-tiba dua orang polisi datang ingin menangkapnya. Dan kita tahu bersama, Brian langsung melumpuhkan kedua polisi tersebut. Setelah mengalahkan polisi tersebut, Brian langsung melarikan diri hingga sampai di sebuah jalan rahasia melalui saluran air. Brian yang sudah lolos dari kejaran para polisi langsung menuju telepon umum dan memberitahukan kepada Kim kejadian sesungguhnya. And I want you to hear it from me first. Your mom. She's dead. Someone murdered her in my apartment. It looks like I did it. Di tempat kejadian perkara kita lihat seorang detektif bernama Frank sedang memeriksa dan menganalisa kejadian. Suspect's name is Brian Mills. Sergeant Datzler. Di tempat lain, Brian menelpon Sam dan mempertanyakan kode markas rahasia mereka. Setelah mendapat informasi, Brian langsung menuju markas rahasia mereka dan langsung mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Di rumah sakit, tepatnya di kamar mayat, Brian melihat jasad Lenny dan mengambil sehelai rambutnya untuk diselidiki. Di kantor polisi, detektif Frank sedang mengulik data diri Brian dan menyadap kegiatan Kim. This guy's a ghost. 21. He's in the army. Di lain tempat, entah bagaimana caranya, Brian sudah berada di sebuah basement parkiran mobil dan dia langsung menuju mobil almarhum Lenny untuk mengunduh data GPS mobil tersebut. Brian yang sudah mendapat data GPS mobil Lenny, dia langsung memeriksanya ke markas rahasia. Di dalam data GPS tersebut, pada jam 10:04 malam, Lenny berada di suatu tempat bernama Rancho Beriggo. Brian pun langsung menuju tempat terakhir Lenny sebelum tewas, yaitu Rancho Berigge sesuai dengan data GPS mobil Lenny. Brian yang sudah sampai di Rancho Beriggo langsung memeriksa CCTV di toko daerah tersebut.
Saat Brian mendapatkan rekaman tersebut, tiba-tiba 2 orang polisi datang dan menangkapnya. Freeze! Garcia yang sudah berhasil menangkap Brian dengan sombong menelpon Frank dan mengatakan Brian tidak sehebat yang dibayangkan oleh Frank selama ini. Namun Frank yang cerdas mengetahui bahwa Brian sudah merencanakan hal tersebut. Frank pun meminta agar Garcia berhenti dan menunggu bantuan. Namun Garcia yang sombong dan jumawa tidak menghiraukan perintah Frank. Dan benar saja kawan-kawanku sekalian, ternyata Brian sudah mempersiapkan alat pembuka borgol. Dan setelah borgolnya terbuka, Brian langsung menyerang polisi yang mengemudikan mobil yang membawa mereka. Hingga menyebabkan kecelakaan yang besar. Namun tidak masuk berita ataupun sosmed pada saat ini. Singkat cerita, Brian berhasil melarikan diri dan mengunduh data GPS polisi. Brian juga mengirim rekaman video pada saat Lenny dicuri kepada Frank. Frank yang sudah melihat hasil rekaman tersebut, Frank pun meminta kepada teknisi untuk menganalisanya. Give me your tech guy. I need some magic done on the security tape. Now. Di lain tempat, Brian bertemu dengan Sam dan memberinya data GPS juga rambut Lenny untuk dianalisis. Keesokan harinya, pada pemakaman Lenny, Sam mengatakan bahwa Brian akan menemui Kim dan meminta agar Kim tetap melakukan kegiatannya sehari-harinya seperti biasa. Listen, he'll be in touch. Just stick to your schedule. Your very predictable schedule. Pagi hari berikutnya, Kim pergi ke kampus seperti biasanya, namun kali ini Kim diikuti oleh seorang polisi dan bahkan aktivitas kesehariannya juga disadap. Kim yang merasa kesal, dia pun masuk ke sebuah Amerika Mart dan meminum segelas yogurt bertuliskan Drink Me Now. Yang kita tahu itu adalah pesan dari sang ayah. Di kampus pada saat Kim sedang belajar, kita lihat dia izin ke toilet karena merasa mual. Di Amerika Mart, Frank yang melihat bekas yogurt minuman Kim menyadari Brian sedang berada di kampus Kim. Karena itu Frank langsung menuju ke kampus Kim. Kita lihat Kim yang masuk ke toilet langsung disamperin oleh Brian dan mengambil alat penyadap di baju Kim. Setelah Brian mengambil penyadap di badan Kim, dia langsung memberi penawar kepada Kim agar tidak mual lagi. Drink this. I bet something on the yogurt to make you not. This will take it away. Setelah Kim cerita kalau ternyata dirinya sedang hamil, hancur. Tekken 1 diculik, Tekken 2 dikejar oleh musuh, Tekken 3 udahlah difitnah, tambah putri semata wayang hamil luar nikah. Kasihan sekali lah nasib kau Brian. Lanjut. Terlihat Brian sangat syok karena Kim yang bergaul bebas. Dan Kim juga cerita kalau dia curiga kepada Stuart yang merasa ketakutan, bahkan menyewa pengawal. Stuart's been acting really weird. He must be scared about something. He hired bodyguards. Di luar kampus, Frank dan para polisi sudah berkumpul ingin menangkap Brian. Seperti biasa, Garcia yang selalu sok paten tanpa pengetahuan menerobos toilet dan menobrak semua pintu. Entah bagaimana caranya, Brian sudah keluar dari toilet tersebut. Di koridor kampus, Brian juga meledakkan granat hingga menyebabkan kegaduhan dan menyulitkan para polisi untuk menangkap Brian. Di sisi lain, Stuart beserta dengan pengawalnya yang sedang menuju perumahan Malibu dan diikuti oleh Brian. Namun tiba-tiba, mobil yang digunakan oleh Brian diserang oleh orang yang sama di awal film hingga jatuh ke jurang. Pria tersebut meledakkan mobil Brian dengan granat. Dan kita lihat lagi dan lagi entah bagaimana caranya Brian dapat selamat dari kecelakaan tersebut. Kita lihat di sebuah toko, pria yang menyerang Brian sedang menggombal seorang wanita dengan jokes kacangannya. Kamu tahu nggak perbedaan kamu dengan baby? Baby itu haram, kamu bisa aku halali. Brian yang sudah sampai ke toko tersebut langsung membantai orang-orang yang menyerangnya tadi, hingga sisa satu yaitu Kang Gombal. Namun Brian dapat melumpuhkannya. Pada saat Brian menginterogasinya, si Kang Gombal itu langsung bunuh diri dengan pistol yang dipegang oleh Brian. Ini adalah ciri-ciri anak buah sejati, cuk.
Kalau Anda di dalam keadaan seperti ini langsung menangis minta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dosa-dosa Anda diampuni. Seperti dia dong, rela mati. Kalau saya sih enggak. Singkat cerita, Brian berhasil menangkap Stuart dan menginterogasinya. Karena Stuart yang tidak kuat atas siksaan Brian, dia pun akhirnya mengatakan sebuah nama yaitu Malenkov. Where's Oleg Melikov? I lost everything. He said he killed my father. Stuart juga mengatakan penyebab kematian Lenny adalah Malenkov. She looked behind my back. She wouldn't have been there in the first place, would she? They would have killed Brian yang khawatir akan keselamatan Kim langsung menuju rumah Stuart untuk menyelamatkannya. Atas bantuan Sam dan Casey, penyelamatan berjalan dengan baik. You mind putting your hands on the steering wheel? Can you get your keys, please? Or what? What are you gonna do, shoot me? keeping you safe. Di kantor polisi, Frank mengulik identitas Brian dan teman-temannya yang ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang pasukan khusus yang sangat amat terlatih di bidangnya masing-masing. Nord Harris is a trained sniper. The other two being Casey Mark, explosive expert. Sam Grossman, communications expert. Brian Mills. These are very serious people. Di markas rahasia Brian, Stuart menjelaskan semua tentang Malenkov dan para pengawal Malenkov. Setelah Brian mengetahui semuanya, dia pun menyuruh Stuart menjebak Malenkov. Set him up for me. Make the call. Now. Setelah Sam berhasil meretas CCTV apartemen Malenkov, Brian pun masuk dan membantai semua penjaga-penjaga di apartemen tersebut. Setelah semua penjaga diwantai oleh Brian hingga tersisalah si Malenkov dan mereka pun berduel, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Brian. Sebelum Malenkov mati, Malenkov pun mengatakan bahwa mereka berdua dijebak oleh Stuart. Who are you, old man? You killed my ex-wife. We're fucked by the same man. Stuart St. John, your wife. Karena Stuart yang menyadari bahwa Brian berhasil mengalahkan Malenkov, dia pun menembak Sam dan membawa Kim kabur dari tempat tersebut. Dan kita lihat para polisi sudah berada di tempat tersebut dan langsung menuju apartemen Malenkov yang mana mereka hanya melihat anggota Malenkov dan Malenkov sendiri yang sudah dalam keadaan tewas. Setelah Brian berhasil keluar dari apartemen tersebut, dia mencuri sebuah mobil yang ada di basement dan langsung menuju ke tempat Kim berada. Frank juga menelpon Brian dan mengatakan agar menyerahkan Stuart kepada polisi. Namun kita tahu bersama Brian yang sangat menyayangi Kim tidak mau mundur. I need you to step back and allow me to handle this. First priority is my daughter. Pada saat pesawat yang digunakan Stuart ingin take off, dengan berani dan tanpa bertele-tele, Brian menabrak bagian depan pesawat hingga meledak dan menyebabkan pesawat gagal take off. Saat Stuart keluar dan menyandera Kim, namun karena Kim yang sudah berpengalaman akan hal tersebut, dia pun langsung menyenggol Stuart dan langsung ditembak oleh Brian. Jadi sedikit informasi guys, kan pada saat Stuart datang yang malam-malam ke rumah Brian itu, di situ ternyata Stuart mengambil HP Brian dan menjebak Lenny. Kan Lenny itu pada saat datang ke rumah Brian, Brian sempat memberikan kunci apartemen kepada Lenny. Nah gitulah kira-kira. Taking my phone, sending. Karena kejadiannya di apartemen Brian dan Brian pula yang pertama menemukannya, Brian pun langsung dipitnah gitu. Setelah semua kejadian itu berlalu dan selesai, Brian pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah atas kematian sang mantan istri. Jadi sedikit cerita ya, kan Kim ini punya pacar ya kan. Cuma nampaknya pada saat Brian memberikan hadiah kepada Lenny, bukan Lenny, memberikan hadiah kepada Kim yang boneka ya kan di awal film. Terus pada saat pemakaman si ini ibunya si Lenny ya kan, itu nampak satu. Baru ada akhir film. Enak juga kawan ini bah. Apa namanya? Drill is Mokondo. Nah, itulah kira-kira pacarnya nih teman-temanku sekalian ya. Jika kalian punya pacar seperti itu, tinggalkan aja. Lanjut. Dan karena Om Brian harus dipindah tugaskan di pertempuran kapal yaitu battleship untuk melawan alien ya di Angkatan Laut Amerika, dia pun harus menyelesaikan film ini. Dan inilah Tekken 3 guys, akhir dari segala Tekken. Mulai dari Tekken 1 dan Tekken 2 dan Tekken 3. Film ini sih yang paling kompleks karena menjelaskan
asal-usul mulai dari Brian sampai ke teman-teman Brian, mereka ini adalah orang-orang pasukan khusus yang terlatih namun rahasia gitu guys ya. Oke, sampai jumpa. Saya Duta Spoiler seluruh Indonesia mengucapkan salam spoiler.